Banyak yang memprediksi bahwa tahun 2023 ekonomi akan turun, cari pekerjaan susah, inflasi tinggi, dan katanya tahun 2023 akan terjadi yang namanya resesi. Oke. Kita nggak akan bahas tentang kemungkinan tahun 2023 akan terjadi resesi atau tidak. Tapi di sini kita harus tahu dulu, apa sih artinya inflasi? Apa sih artinya resesi? Atau jangan-jangan kita belum tahu apa bedanya inflasi dengan resesi. Nah, di video ini saya akan memberikan penjelasan secara sederhana supaya kita semua bisa mengerti tentang apa itu inflasi, apa itu resesi, kemudian penyebab dan dampaknya resesi dan inflasi itu apa sih, dan yang keempat adalah bagaimana kita menghadapi fenomena ini. Ikutin terus sampai selesai. Apa arti inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, naiknya harga BBM. Harga BBM naik karena kita masih mengimpor minyak dari luar negeri. Sedangkan harga minyak dunia saat ini itu sedang mengalami kenaikan. Pemerintah mau nggak mau juga menaikkan harga BBM dalam negeri. Harga BBM naik, ini menyebabkan harga-harga yang lain seperti sembako, makanan, minuman, sayuran, dan lain-lain itu juga mengalami yang namanya kenaikan. Jadi, kenaikan dari BBM ini memberikan dampak yang luas terhadap naiknya harga barang dan jasa yang lain. Apa itu resesi? Resesi adalah suatu keadaan perekonomian suatu negara yang mana perekonomian suatu negara itu mengalami pertumbuhan minus selama 2 kuartal berturut-turut. Contohnya, tahun 2020, kala pandemi COVID-19 melanda di semua negara, kita melakukan yang namanya lockdown atau pembatasan kegiatan masyarakat. Dan ini berdampak juga kepada pembatasan kegiatan produksi. Kemudian berdampak juga terhadap turunnya daya beli masyarakat, sehingga pada saat itu ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan minus selama 2 kuartal berturut-turut. Jadi apa hubungan antara inflasi dan resesi? Hubungan antara inflasi dan resesi itu berkaitan erat dengan perekonomian suatu negara. Secara sederhana, perekonomian suatu negara itu terjadi karena adanya transaksi jual dan beli. Zaman dulu orang bertransaksi jual dan beli itu menggunakan yang namanya barter, antara barang ditukar dengan barang yang lain. Saat ini transaksi jual beli itu lebih mudah, lebih gampang, dimanapun, kapanpun, dan kita juga bisa bertransaksi lintas negara, kapanpun dan dimanapun. Nah, di sini hukum supply and demand berlaku. Apabila permintaan tinggi tetapi barangnya terbatas, maka harga juga akan semakin tinggi. Contohnya adalah kenaikan komoditas terutama pangan dan energi itu sekarang sedang naik tajam karena adanya konflik Ukraina dan Rusia, di mana kenaikan komoditas energi dan pangan ini berdampak luas kepada semua negara, sehingga nilai mata uang suatu negara bisa menjadi turun, konsumsi juga menjadi turun, sehingga apabila perekonomian suatu negara turun 2 kuartal berturut-turut, maka akan bisa yang terjadi namanya resesi. Dan inflasi apabila digabungkan dengan resesi akan terjadi yang namanya krisis ekonomi. Indonesia dulu pernah mengalami yang namanya krisis ekonomi pada tahun 1963, pada tahun 1998, dan terakhir di tahun 2020. Apa penyebab resesi dan inflasi, dan juga apa sih dampaknya? Nah, kalau kita melihat data tahun 2020, penyebab dari resesi di Indonesia karena adanya global pandemi yang membuat kegiatan
perekonomian semakin turun dan mengalami yang namanya resesi. Dampaknya adalah PHK di mana-mana, UMKM banyak yang gulung tikar atau bangkrut, dan juga tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Tetapi fakta uniknya adalah di tahun 2021 perekonomian Indonesia meningkat drastis, yang mana semula tahun 2020 minus, tahun 2021 naik menjadi 7%. Dan di kuartal 2 tahun 2022, perekonomian Indonesia juga plus sebesar 5,44%. Kalau kita melihat data inflasi di tahun 2022, bulan Oktober, itu berada di 5,7%. Sedangkan di November turun menjadi 5,1%. Nah, menurut saya dengan melihat perkembangan perekonomian tahun 2021 dan tahun 2022, Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Jadi kemungkinan resesi tahun 2023 itu sangat kecil. Bahkan kemungkinan resesi Indonesia pada tahun 2023 hanya sekitar 3%. Dan hal ini adalah kecil dibandingkan dengan kemungkinan negara lain mengalami resesi. Dan terbukti bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang kuat atau resilient dalam menghadapi tantangan global. Tidak banyak negara yang sekuat Indonesia. Apa yang harus kita lakukan menghadapi fenomena ini? Yang pertama, Anda harus tetap spending money. Maksudnya adalah Anda harus tetap untuk belanja kebutuhan pokok, belanja makanan, belanja minuman, dan yang lain-lain. Kenapa? Anda jangan sampai takut untuk spending money. Sekarang bayangkan apabila banyak orang atau jutaan orang yang takut untuk spending money. Akibatnya banyak UMKM yang bangkrut, banyak pedagang-pedagang makanan yang bangkrut, sehingga menyebabkan perekonomian suatu negara juga akan turun. Jadi yang mana ketakutan ini membuat resesi akan terjadi, yang seharusnya resesi tidak perlu terjadi. Yang kedua, tetaplah Anda bijak dalam mengatur pengeluaran. Tetap Anda untuk spending money, tetapi Anda harus mengatur pengeluaran untuk barang-barang yang tidak perlu. Yang ketiga, selalu siapkan dana cadangan atau dana darurat. Dan yang keempat, mulailah untuk berinvestasi dari sekarang. So, kalau Anda suka dengan video ini, silahkan klik like and subscribe, dan kita akan ketemu di video berikutnya. Ciao!